Ya, Rafli, suara saya jelas? Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Rafli, Sobat Digital, Sobat SB1M di seluruh Indonesia. Ini ya, kesimpulan akhir bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 ada pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Mercubuana, ya. Penyelenggaranya ada Universitas Mercubuana, Universitas Esa Unggul, University Science Malaysia, dan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Dengan payung besarnya dengan judul peningkatan daya saing UMKM melalui peningkatan kompetensi penyusunan laporan keuangan serta pajak. Jadi penekanannya pada penyusunan laporan keuangan serta pajak, walaupun UMKM, mentoring UMKM itu banyak sekali ya, bukan hanya penyusunan laporan, ada digitalisasinya, ada bisnis modal kanvas, ada rencana bisnis, ada operationnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa peserta, ini hibrid ya, hibrid artinya ada yang online dan ada offline. Kebetulan Rafli hadir di sana, di Jalan Saharjo ya, di gedung perkantoran Gajah, kalau tidak salah. Terus Rafli dan beberapa orang, sekitar 5 orang Rafli ya, termasuk Rafli terpilih untuk mengikuti pendampingan ya. Karena pada tanggal 31 Januari adalah pengantar ya, pengantar, dan walaupun pengantar juga sudah detail banget ya. Materi sudah, saya pikir sudah jelas banget. Dan Rafli terpilih kalau tidak salah tanggal 24 ya Rafli ya. Mulai 24 Februari ya, berarti 22 ya Rafli ya. Rabu depan ya. Dan 2 hari lagi di bulan Maret ya. Jadi hanya 3 kali, dan 3 kali mohon waktunya, maksudnya dimaksimalkan waktunya ya, karena penting banget. Beliau-beliau ini adalah ahli akuntansi. Jadi pada tanggal 31 Januari 2023 ada 4 orang yang memaparkan pada hari tersebut. Ada sebelumnya opening speaker dari Ibu Erna Setiani dari Universitas Mercubuana. Terus ada keynote speaker dari University Science Malaysia, Bapak Zubir Azhar. Pemateri pertama adalah Bapak Yanuar Ramadan ya, dari Universitas Esa Unggul dengan judul Problematika Bisnis UMKM Pasca Pandemi dan Solusinya ya. Kedua, saya pribadi Muhammad Idham Azhari dengan judul Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Digitalisasi UMKM. Ketiga, ini Ibu Afli Yesi dengan judul beliau memaparkan pelaporan perpajakan UMKM berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Terus yang terakhir Ibu Rina Y. Asmara dengan judul topik penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Nah, ini menarik ya. Jadi kebanyakan ya Rafli, sobat, para pelaku UMKM itu kurang sempurna untuk menyusun laporan, apalagi perpajakan. Nah, itu masalah berat kan gitu ya. Menyusunnya melalui kertas biasa atau buku seperti buku akuntansi dicatat, kalau udah penuh taruh di mana, sekarang buku kedua, ketiga, keempat, akhirnya buku pertama hilang mungkin ya. Jadi sebaiknya selayaknya itu menggunakan aplikasi ya, seperti aplikasi Buku Kas, silakan download di Apple Store. Yang berbayarnya ada, yang free-nya ada, kalau versi desktop ada journal.id dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Rafli dan sobat yang lain bisa gunakan ini ya, gunakan semaksimal mungkin dibanding dicatat melalui kertas ya. Sekarang zamannya teknologi ya, jadi kita harus melek ya. Melek dulu, setelah melek kita pastinya mampu dan mahir. Melek itu apa? Pilih-pilih aplikasi ya. Rafli sekarang pakai aplikasi apa? Saya mau tanya. Udah mulai pakai enggak itu? Versi desktop
PC atau versi mobile? Kira-kira yang nyaman mana, Rafli? Kulkas download ya, Iya. Opel ya. Itu kan lumayan ya ketika Rafli dicatat nggak setiap hari Rafli? Maksudnya gini, ketika ada pemasukan dicatat gitu ya, Iya. pengeluaran dicatat. Nanti kan dikumulasi ya. Saya nggak tahu ya. Setelah itu bisa nggak dibuat di create Excel? Saya nggak tahu ya. Saya udah lama nggak buat gitu ya. Yang buat malah tim saya gitu. Nah itu bagus ya. Rafli sudah ada apa namanya? Sudah ada kemajuan ya. Artinya kebanyakan mereka itu para pelaku UMKM, apalagi yang skalanya ultra mikro, apalagi tukang somai kan nggak mungkin nyatet. Saya nggak tahu ya, tukang somai itu bagaimana cara nyatetnya. Jangan-jangan pakai feeling gitu ya. Saya pikir pakai feeling ya. Masih begini, mereka modal somai dorongan itu modal misalnya, saya pernah tanya tukang somai lewat di depan rumah saya itu modalnya 200.000 gitu ya, modal 200.000, ambil di tabungan mereka atau di kantong mereka ya, modal beli bahan segala macam, terus sore jualan, biasa jualan sore Rafli ya, mereka belanja pagi, kan somai jarang pagi ya, sore sampai malam Rafli ya, jarang banget orang sarapan pakai somai kecuali nasi uduk, nasi kuning, apalagi Rafli, bukan sarapan pakai mie ayam Rafli ya. Toprak. Ditoprak yang kira-kira ada mengandung nasi, terigu, saya biasanya roti, nasi pun nasi goreng, nasi uduk, jarang sekali saya sarapannya bakso, mie ayam, itu makanan siang misalnya Rafli ya. Atau makanan sore ya, malam beda lagi. Kalau Rafli saya lihat setiap hari itu di YouTube channelnya ya, Muhammad Rafli Azhar. Nah, silakan cari sobat ya, itu keren-keren tuh. Ya. By the way, pakai apa Rafli videonya itu editingnya? Saya mau tahu tuh, keren InShot. juga. Oke, InShot. InShot ya. Banyak ya. Ada InShot, silakan download, ada CapCut ya. CapCut, terus apa lagi Rafli yang populer? Cari yang populer ya, itu bagaimana kita melek digital ya. Jangan sampai kita cari aplikasi itu yang downloadnya sedikit atau review sedikit. Komen mesti kita lihat juga ya, komennya apakah negatif atau positif. Tapi itu relatif ya. Kadang orang negatif komen menyerang itu, yang jangan-jangan pesaingnya gitu. Jangan-jangan gitu ya. Kadang gitu loh. Pesaingnya 100 orang diserang gitu. Jelek semua komen ya, padahal bukan real customer ya. Kadang pesaingnya. Jadi juga jangan sampai percaya juga. Coba lihat dari jumlah download ya. Itu paling ini ya, paling bagus. Jumlah download 10 juta, itu keren banget. Seperti jumlah download Facebook kan banyak. Berapa? Ada 1 miliar. Saya nggak tahu jumlah download berapa. Perhatikan deh. Facebook jumlah download itu berapa? Apalagi misalnya LinkedIn jumlah download berapa? Apalagi Instagram yang populer ya berapa? Coba cek deh. Apakah sampai 1 miliar? Nah, kalau disandingkan dengan ada seperti Instagram, persis kayak Instagram, cuma yang dulu 1 juta. Nah, pilih yang mana? Yang 1 juta atau 1 miliar? Saya pikir 1 miliar. Persis sama seperti ini ya. Ketika Rafli berdagang, berusaha, Rafli, saya yakin pasti pilih mie ayam yang rame ya. Betul ya? Iya. Rame ya? Pasti rame. Karena yakin, karena itu kesan pertama kita, parkirnya banyak ya, motor berjejer sana, mobil berjejer, sampai ngantri pula gitu ya, seperti kasus Mixu dan segala macam boleh ngantri pula, berarti bagus, berarti enak ya. Itu kan jaminan pertama. Jaminan kedua ada lagi, kita harus taste, kita harus rasain dong, enak enggak. Kalau nggak enak ya kabur, kita beralih ke tempat lain gitu ya. Jadi mesti ini ya. Kenapa itu penting ya? Itu namanya testimoni ya, testimoni. Jadi kalau kita mau terjun ke online store, coba deh minta testimoni dari saya, dari grup Rafli di Konus Digital Marketing, dan grup lainnya minta testimoni dong. Tujuannya apa? Supaya nanti mengangkat ratingnya Rafli gitu ya. Di buah juga bisa pakai testimoni ya, dijual buah. Oke, saya akan ini ya, sedikit aja saya akan paparkan apa yang saya sampaikan. Saya pikir nanti sedikit kalau ada waktu saya paparkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yesi, Ibu Rina, dan juga Pak Yanuar ya. Saya akan sampaikan aja apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu adalah strategi peningkatan UMKM ya. Strategi itu jangka panjang, long term ya. Bukan taktik, beda ya. Strategi dan taktik beda. Strategi itu long term, 5 tahunan, 2 tahunan. Kalau taktik hari ini juga, hari taktiknya seminggu ke depan bagaimana? Paling panjang sebulan lah taktiknya bagaimana ya. Karena kalau taktik misalnya kita beriklan, ya bagaimana? Mau beriklan hanya klik ke website, atau beriklan di Facebook, misalnya beriklan untuk dapetin banyak follower ya, atau follower ya, Facebook ya, atau beriklan hanya untuk view videonya aja, tergantung taktiknya bagaimana, tujuannya apa, tujuan untuk beriklan ya. Jadi judul yang saya paparkan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah strategi peningkatan daya saing UMKM dan digitalisasi, plus digitalisasi UMKM ya.
Dengan apa? Caranya bagaimana? Dengan membangun 9 blok kanvas model bisnis pemenang. Nah, seperti apa? Kalau blok BMC kan bisnis model kanvas ada 9 blok Rafli ya. Apa nggak Rafli? Yang tengah apa? Value propositions ya, nilai keunggulan ya. Terus belakangan apa? Ayo, customer relationships ya, hubungan pelanggan. Jangan lupa customer segment dulu. Terus channelsnya apa gitu ya, media saluran. Terus kita ke kiri, ya dari sisi saya kiri ya, kiri key partners ya, mitra utama ya. Seperti apa? Importir Rafli atau mitra utama di pengurus pasar ya, atau delivery juga mitra utama kan, arti teman bisnis partner. Harus mitra utama apa? Key partner. Bukan, key partner udah, terus ada key apa? Key apa? Di bawahnya ada key ini. Enggak, ada key activities, satu lagi ada mitra bisnis utama, terus ada proses ya, key activities, terus ada key resources gitu ya. Key resources sumber daya utama. Kita punya mitra utama, kita punya aktivitas utama, kita punya sumber daya. Nah, paling bawah itu paling enak. Cost structure ya, struktur biaya yang biaya kita keluarkan paling nggak enak. Sebelah kanannya revenue stream, aliran pendapatan. Ketika kita ngeluarin cost untuk biaya-biaya, pastinya kita punya pendapatan dong. Kita ngeluarin cost untuk biaya beriklan, kita ngeluarin cost untuk sewa kios, pastinya nanti ada keuntungan di depan, ada opportunity, ada opportunity untuk mendapatkan customer atau calon pelanggan melalui nanti ujung-ujungnya revenue stream ya, aliran pendapatan. Jadi bagaimana kita bisa membangun 9 kanvas model bisnis pemenang. Nah, beda ya, jadi bukan asal isi. Saya Pak Idam punya value proposition sekian. Enggak, ada trik-triknya bagaimana cara ngisinya ya. Jadi bagaimana bagaimana cara ngisinya supaya kita menjadi seorang pebisnis pemenang. Kita menjadi usaha kita menjadi usaha pemenang gitu ya. Sebelum beranjak ke pemenang pastinya ada yang namanya 9 langkah membangun modal bisnis yang tepat guna. Ya, seperti apa yang tepat guna kan? Kalau asal isi aja bisa ya. Saya pikir caranya bagaimana Pak Idam tepat guna? Caranya pertama harus perjelas konsep. Ya. Konsep itu adalah jembatan berpikir. Kalau kita nggak tahu konsepnya, teorinya bagaimana kita menguraikan dalam satu kolom value proposition, customer relationship, di bagian kiri ada key partners, di bawah ada cost structure, ada revenue stream, ya susah. Kita konsep nggak tahu, Rafli nggak tahu konsep debit kredit, ya repot dong. Rafli nggak tahu teori dari misalnya bagaimana membuat ROI, BEP, Return on Investment, BEP asal isi. BEP itu apa gitu ya, silakan cari di Wikipedia, sumber-sumber otoritatif itu namanya konsep ya. Konsep adalah jembatan berpikir bagaimana kita membangun kuriositas, keingintahuan sehingga kita bisa belajar melalui sumber-sumber yang terpercaya, otoritatif. Kedua apa? Bangun value proposition, proposisi nilai yang kuat ya, bukan hanya yang sederhana, bukan yang standar, tapi yang kuat. Yang kuat seperti apa? Misalnya Rafli kan rencana mau bangun selain Rafli sebagai penjual buah ya, saya pikir distributor buah mentah langsung ya, istilahnya saya bilang mentah gitu ya. Tapi kan Rafli rencananya mau buat dalam bentuk jus 1 liter gitu ya, buah 1 liter. Nah, bagaimana cara Rafli membangun nilai lebih dibanding pelanggan, dibanding pesaing, nilai lebih dibanding nilai yang diinginkan konsumen seperti apa? Ya harus misalnya jusnya variatif. Orang lain nggak punya jus buah bit, Rafli punya, gitu kan. Orang lain yang kira-kira rasanya hanya misalnya jusnya standar aja, Rafli punya misalnya jus buah alpukat dengan rasa coklat, jus buah alpukat dengan rasa vanila, rasa apa aja gitu. Bahkan mungkin rasa keju ya kalau bisa gitu. Buah alpukat rasa keju kan aneh kan. Artinya membangun istilahnya uniqueness. Rafli harus unik dibanding yang lain, tapi jangan lupa harganya jangan sampai kita terlalu mahal, harus bersaing ya. Kita lihat dari sisi cost structure, struktur biaya harus kita tekan seminimal mungkin, semaksimal mungkin ya, supaya nanti tujuannya revenue stream kita banyak ya, banyak pemasukannya. Ketiga, identifikasi audiens secara spesifik. Nah, itu bagian di blok apa Rafli? Customer segment gitu ya. Secara spesifik, jangan Rafli mensasar semua kalangan, dari anak kecil sampai orang senior ya. Enggak, kan semua produk tuh ada orang yang suka dan enggak suka gitu ya. Jadi harus kita identifikasi secara spesifik. Enggak semua orang mau produknya Rafli gitu ya. Ya untungnya Rafli dagang buah, semua orang suka ya. Bahkan dari bayi mungkin Rafli ya. Bayi, ada nggak bayi di waktu itu anak saya ya dikasih buah juga, cuma umur udah sekitar 1 tahun ke atas ya.
Kalau di 2 tahun ke atas ya, 2 tahun ke bawah menyusui ya. Keempat, tentukan mitra bisnis utama. Nah, penting ya, masalah mitra bisnis, coba sekarang jangan hanya satu mitra, coba 3. Ya. Memang sulit sekali ya, sulit sekali. Kenapa demikian? Karena kita kan harus nego ya, Rafli ya. Terus pembayarannya bagaimana, termins kah? Udah itu kan, karena kita udah nego, ada kontrak segala macam, tiba-tiba saya nyuruh Rafli, coba cari lagi dong 2 dan 3, ya repot juga ya. Tapi penting Rafli, ketika mereka ada bangkrut, nah, Rafli mau kemana nyari buah? Susah kan? Artinya coba pilih 2 dan 3, kalau bisa minimal 3 ya. Terus tetapkan proses bisnis. Proses bisnis seperti apa? Dari pembelian ya, dari pembelian masuk ke produksi, terus taruh di bagian merchandising, taruh di lapak-lapaknya, di kios-kiosnya, taruh di etalase ya, sampai ke penjualan, masuk ke bagian akuntansi, drafting hitung debit kredit, akhirnya ada saldo akhir nanti masuk ke saldo awal di bulan berikutnya, terus sampai tapi pembelian lagi, itu namanya proses ya, berulang ya. Balik lagi, pembelian lagi, penjualan lagi, balik lagi, pembelian lagi ya, itu proses ya. Catat sumber daya bisnis utama. Nah, catat Rafli seperti apa? Rafli mungkin ada motor untuk karyawan nganterin buah. Misalnya ada pelanggan yang belinya banyak ya, kan butuh motor Rafli kan. Nah, mungkin dia gotong-gotong ya, lebih efisien mana? Naik motor atau naik kendaraan umum? Ternyata lebih efisien dengan motor karena lebih cepat ya. Lebih cepat kok kendaraan umum, mungkin mereka gini Rafli. Mereka berhenti, jangan-jangan di tengah jalan makan ketoprak. Nggak nyampe-nyampe tuh, alasannya gampang tuh. Pak, saya nunggu angkot lama, kan enak gitu alasannya. Kalau motor nggak, motor Rafli tinggal kasih, nih 2 liter. Rafli tahu 2 liter bakal nyampe PP gitu. Kalau kalau misalnya mereka PP-nya ternyata nyasar ke rumah teman ya, bensinnya habis Rafli. Karena Rafli udah ngukur kan 2 liter misalnya gitu ya. Kalau dalam tanda petik Rafli medit banget ya. Medit penting juga Rafli ya. Gunanya apa? Menekan cost kan Rafli ya. Rafli mau untung sebesar-besarnya, caranya bagaimana? Tapi jangan sampai karyawan ditekan-tekan banget. Tapi itu kan sesuai dengan pekerjaan Rafli ya. Nanti mereka kan ada gaji per bulan, upah Rafli ya, upah. Dan mungkin nanti pas Lebaran dikasih Rafli? Uang apa? Uang lebaran gitu ya, atau akhir tahun mungkin dikasih ya, atau ada yang berprestasi setahun sekali dikasih. Mereka ada semacam penghargaan buat mereka ya, Raf, ya, bukan hanya upah semata atau gaji semata ya. Terus 7, buat strategi demand generation, penciptaan minat. Berupa apa nih Pak? Berupa gini, sales funneling begini bentuknya gitu ya. Corong minyak, corong air, atau piramid terbalik ya. Di atas paling besar awareness-nya bagaimana, awareness paling besar sampai di akhir bagian action ya. Awareness itu ada 1.000 orang mungkin yang tahu produknya Rafli, cuman masih pikir-pikir beli ya. Terus didorong ke bawah mungkin 100, dari 1.100 mungkin mereka mulai berminat ya. Oh Rafli, akhirnya datang berkunjung tapi belum beli. Didorong ke bawah lagi ada 10, nah 10 baru beli. Nah Rafli mengharapkan apa? Mengharapkan 1 orang yang bakal beli kembali gitu ya. Ada customer retention, ada customer journey sana. Jadi mereka menjadi syukur-syukur menjadi reseller, menjadi referral Rafli. Tujuannya apa? Menjadi franchise-nya Rafli sebagai franchiser. Tujuannya apa? Tujuan membangun bisnis Rafli sendiri gitu ya. Nah, nanti mereka ketika mereka jadi reseller Rafli, taruh bukan customer lagi, taruh di mitra bisnis Rafli. Paham ya? Karena mereka jadi mitra loh, gitu ya. Mereka boleh dibilang cabangnya Rafli, walaupun di rumah mereka ya menjadi reseller. Mungkin Rafli sebagai pusatnya di pasar Balaraja Rafli ya. Mungkin reseller Rafli ada di Karawaci, gitu ya. Rafli untuk menyaingi pedagang buah yang Karawaci. Rafli Karawaci jauh nggak dari Karawaci ke Balaraja? 30 menit Pak. Ngomong-ngomong saya kemarin ke sana loh. Ada pernikahan Islamic di Kelapa II. Islamic Center. Dekat nggak sama Rafli? Dekat nggak? Agak jauh. Serius? Kalau dekat saya datangin tuh. Saya lupa, sorry. 20 menit lah. Saya keluar lewat tol Karawaci, Rafli. Masuknya tol BSD, tol Serpong. Keluarnya saya tol Karawaci. Saya ngelewat SMS ya. Sumarekon Mall Serpong ya. Masuk Kelapa II terus agak jauh. Terus lewat UPH sampai ada Islamic Centernya Karawaci ya. Cukup besar ya. Pernah ke sana nggak? Belum pernah kalau itu. Hari Minggu ada yang merit ya. Kebetulan yang merit itu ponakan ya. Nah ini loh, ponakan merit. Kalau yang merit sepupu saya, berarti merit yang kedua Rafli. Bukan merit pertama gitu. Karena umur 50 tahun ke atas semua ya.
Apalagi tadi terus demand generation dalam bentuk sales funneling ya. Terus 8 lakukan penghematan biaya tadi ya. Rafli seperti ada karyawan Rafli nganterin buah ke pelanggan yang potensial, pelanggan yang kaya raya yang belinya rutin setiap hari, bahkan belinya berdus-dus. Ya pakai motor lah, anterin sampai rumah dong. Jangan sampai mereka ngambil sendiri di pasar gitu. Kalau bisa begitu ya Rafli ya. Itu artinya apa? Artinya Rapli jangan lupa penghematan biaya dari struktur biaya kita tekan setekan mungkin dengan tujuan supaya nanti pendapatannya Rapli semakin besar, terutama biaya bensin, apalagi yang kira-kira yang menguras revenue Rapli, bensin, karyawan harus ya, karyawan jangan diperhitungkan sebagai beban ya, itu karyawan itu boleh dibilang yang membantu bisnis Rapli loh. Bensin boleh kita tekan gitu ya. Atau apalagi biaya makan jangan ditekan lah. Ada ya Rapli biaya makan untuk karyawan ada pasti ya. Ada ya. Kasih. Ya makan apa? Pagi, siang, malam? Enggak, Iya. siang doang. Pagi, siang, malam. Keren banget ya pagi, siang, malam. Tapi karyawan saya nggak makan. Kayak agak jahat gitu loh. Mereka datang makan pagi di rumah, siang baru dibayar. Itu bagus loh. Wah, keren banget. Saya acungin jempol ya, keren banget. Pagi. Akhirnya apa? Ketika mereka dikasih makan pagi, datangnya pasti pagi banget. Ngarepin makan pagi, ngarepin. Betul nggak? Iya, Pak. Oh, gitu. Oke, keren ya. Terus terakhir 9, berikan ruang untuk inovasi dan kreativitas. Inovasi seperti di bagian value proposition. Bisa Rafli membuat dari sisi diri kita deh, personal branding. Rafli tampilannya ganteng, ya, rambutnya rapi, wangi, bajunya keren, itu salah satu inovasi kan. Jangan sampai kita mentang-mentang jual buah di pasar, pakainya berantakan. Enggak, mentang-mentang pasar becek, pasar selalu berantakan, Rafli juga pakaian berantakan ya, jangan gitu, jangan disamain gitu ya. Rafli bedain sendiri, oh ternyata ada Rafli loh yang jual buah sana kok penampilannya keren, artinya apa? Buahnya segar dong, artinya perlakuan terhadap buah bagus dong, bersih, hygiene ya, higienis gitu ya, Rafli ya, higienis. Karena tampilan Rafli orang kan lihat dari kesan pertama ya, oh tampilannya bagus, artinya Rafli itu dari sisi packingnya hygiene ya, dari dus dibongkar, terus dibuat satu kantong Rafli ya, atau satu paket istilahnya ya, satu paket isinya berapa, tiga buah atau di dalam bentuk kemarin kantong ya isi berapa gitu ya, pasti kan dibuka. Nah itu dari sisi pengepakingnya packingnya, atau dari sisi mereka masukin buah itu Rafli di treat ya, diperlakukan secara sehat gitu ya, artinya nggak sembarangan ya. Dan itu bagus buat namanya value proposition ya. Itu salah satu inovasi dan kreativitas. Nah, terakhir jadi bagaimana, kan judulnya strategi peningkatan daya saing UMKM dan digitalisasi UMKM ya. Dengan membangun 9 blok kanvas model bisnis penang. Seperti apa nih? Ada ini ya. Ada 5 langkah ya. 5 langkah ya. Camkan Rafli ya. 5 langkah merancang 9 blok kanvas model bisnis pemenang seperti apa nih? Nah, ada 5 ya, ada 5. 1. Bangun self love dan self awareness. Self love seperti kita harus cinta diri sendiri, Rafli harus tampilin lebih bagus, Rafli passionnya ada. Ketika orang nggak passion, pasti bisnisnya berantakan dong, karena nggak cinta diri sendiri, akhirnya nggak cinta produk, akhirnya nggak cinta jualan. Nah, ada orang kan cinta jualan. Saya tanya Rafli, cinta jualan nggak? Orang cinta jualan Rafli, gini, saya kemarin ngelihat IG-nya sales terkenal dunia ya. Kalau bisa, kita nelpon orang, atau dalam tanda kutip, bukan sekarang buat era telepon, kita harus WA orang sehari 1 Rafli untuk jualan. Itu cara jualan gitu. Sekaligus kita belajar copywriting, belajar ngomong, belajar kata-kata yang menjual, kata enticing, kata-kata yang menarik, kata-kata yang compelling words, kata-kata yang menarik. Coba deh ya, halo misalnya, halo saya ada bisnis nih, boleh deh ngeliat Zoom-nya, Zoom misalnya bisnis kafling digital, lihat Zoom deh, sehari 1 aja, itu cinta jualan Rafli. Nah, artinya Rafli udah cinta terhadap diri sendiri. Ketika Rafli cinta diri sendiri, artinya apa? Rafli punya tujuan kan, tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya sekarang Rafli masih kuliah, nanti merit, setelah merit punya rumah, punya mobil, punya rumah sendiri, itu kan tujuan Rafli begitu kan. Ya, ada anak dan segala macam. Kalau Rafli nggak punya tujuan seperti itu ya, misalnya jualannya nanti pas Rafli udah kerja ya repot. Artinya Rafli akumulasi untuk pundi-pundi Rafli itu semakin keras nanti ketika Rafli baru berumur 30 baru bekerja keras. Nah, jadi mulai dari sekarang Rafli ya, cinta diri sendiri. Rafli udah bagus, udah cinta diri sendiri dengan tampilan Rafli, dengan groomingnya, tinggal nanti cinta kepada produk dan cinta jualan gitu.
Dan self awareness, artinya kita pikirin saat ini, jangan dipikir, wah Pak Idam saya nggak bisa jualan nih gini-gini. Nah, itu mikirin ke belakang gitu. Coba pikirin ke depan deh. Ketika saya tidak jualan, akhirnya saya bisa nggak dapat duit. Gitu. Ketika saya jualan, saya bisa kaya raya. Tadi butuh proses gitu ya. Jadi dibuat semacam maximize, minimize suffering, maximize pleasure. Gitu ya. Suffering kita tekan, penderitaan kita tekan, tapi pleasure-nya, kesenangan kita tinggiin. Nah, gitu ya. Caranya kita bayangkan bagaimana kalau seandainya saya nggak jualan hari ini, saya mungkin nggak dapat duit. Gitu ya. Makanya mulai jualan dari sekarang. Gitu ya. Cara mudah sekali melalui WA. Tinggal WA atau WA status lah ya. Kalau misalnya males atau nggak punya teman yang kira-kira kontak di HP-nya sedikit, ya WA status aja gitu ya. WA status, efeknya apa Rafli? Orang nanti walaupun kontaknya cuma 100 orang, ada yang namanya kekuatan advokasi, mulut ke mulut, nge-share. Nanti orang tahu. Dan dia kebetulan punya follower banyak, 1 juta. Dia tahu Rafli punya bisnis namanya Cafe Digital, dikasih tahu lah. Ini teman gue Rafli ini punya bisnis Cafe Digital, ini bagus nih, di-share sama dia Rafli. Link Zoom-nya. Nah, itu kekuatan advokasi ya. Nah, bagaimana dia mau nge-share ke orang lain, ke followernya Rafli? Rafli harus bersikap baik dengan teknik, ada 5 tips ya komunikasi efektif dari Bapak Akodi Payana, Bapak Silaturahmi Indonesia. Masih ingat nggak? Rich. Nah, masih ingat nggak? R-E-A-C-H. R-nya respect, yang ke lebih senior, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. E-nya empathy ya, tempatkan keluhan orang di diri kita, seandainya kita seperti mereka seperti apa gitu ya. A-nya audible ya, artinya penyampaian kita dapat didengar dengan jelas dan tegas gitu. Jangan sampai kita ngomong belepotan, orang lain nggak jelas, akhirnya orang kabur. R-E-A-C-nya apa? Clarity, sampaikan dengan jelas dan tegas dengan bahasa yang sederhana ya. Jangan bahasa yang ngejelimet atau kebanyakan bahasa Inggris. Sah-sah aja bahasa Inggris, malah lebih bagus, cuma jangan kebanyakan bahasa Inggris ya, yang kita nggak ngerti gitu ya. Jangan gitu ya. Kita nggak cuma bahasa Inggris, cuma yang kita ngerti. Terus apalagi H-nya humble ya. Humble artinya sopan ya. Sopan dan tidak sombong. Nah, gitu lah. Sopan artinya terakhir terima kasih Bapak A, Bapak B, Bapak C. Ya, jadi ucapkan terima kasih walaupun mereka nggak jadi closing, terima kasih aja. Itu kan sopan ya. Nanti ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya ini saya ada ini nih, ada nama tadi ada yang WA saya gitu ya, dan udah lama 3 bulan lalu udah hubungi saya, cuman kelihatannya nggak jadi, gitu. Kelihatan nggak jadi karena mungkin saya agak sopan, akhirnya ngubungin saya lagi Rafli. Itu saya udah lupa loh. 3 bulan lalu Rafli, bayangin. Mungkin ingat sama saya gitu ya, nanti ingat. Oh, Rafli yang sopan itu ya. Oh, Rafli yang murah senyum itu ya. Akhirnya diingat Rafli. Di WA lagi. Yang dulu nggak jadi closing, akhirnya setahun lalu nggak jadi closing, akhirnya jadi closing. Nah, begitu pula dengan Rafli, mungkin ketika Rafli daftar SBSTM gratis tahun 2017, kok tiba-tiba WA saya gitu. Nah, itu lain masalah takdir Rafli ya. Member ya? Kalau nggak ketemu saya, mungkin nggak kayak gini Rafli. Ini saya member okay. Pak. Kenapa? Ya? Free member udah nggak ada lagi, udah habis. Udah free member kan cuma sekitar 3 tahun habis itu habis kan. Itu free member kan. Okay. Udah habis Rafli ya. Masa udah habis. Terus apalagi? Nomor 2, ikuti 9 langkah membangun modal bisnis yang tepat guna yang tadi gitu ya. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, terapkan 4 pendekatan pemasaran untuk keberlangsungan bisnis apa? Tapi masih nggak? SLIP. Sleep ya. Sleep version 2. Sleep artinya ketika kita untung dapat sleep kwitansi. Ketika kita gagal, sleep terpleset, Anda gagal. Ya. Anda tidak mengikuti langkah SLIP. Ingat nggak S apa? Storytelling. Apa? Yes, L-nya? Lokasi. Yes, I-nya? Gampang kan? Innovation. Yes, P-nya? P ini paling penting. Masalah humble tadi ya. Personalization. Ya. Kita harus sapa orang satu persatu gitu ya. Istilah personalization. Rafli perhatikan ya, ketika Rafli subscribe email marketing orang, itu kan ada nama Rafli kan. Halo Rafli, apa kabar? Padahal mereka nge-blast Rafli. Tujuannya apa Rafli? Personalization. Mereka ada toolnya gitu. Ada banyak ya tool email untuk email marketing ya. Artinya namanya dibuat satu-satu. Oh, ternyata saya diperhatiin ya, padahal itu tool ya. Nah, makanya kalau yang secara manual seperti WA pakai nama lah gitu. Kita nyapa orang pakai nama. Halo
Pak apa namanya Pak Jondu atau halo Bu Jendu, apa kabar, pakai nama lengkap, itu salah satu personalization storytelling dulu. Ini sama seperti sales funneling ya, kita bercerita dulu, nggak mungkin orang langsung closing ya, ini salah satu soft selling. Terus localization terapkan, coba untuk audiensinya coba dipersempit ya, semakin kecil yang kita target semakin cepat closing gitu ya, makanya terapkan localization ya, local business optimization. Terus setelah itu apa? Ya lakukan inovasi terus. Inovasi mulai apa? Balik value proposition, kemasan yang rapi dibagusin dari sisi jus buahnya itu dengan banyak varian dan segala macam, itu salah satu inovasi. Inovasi diri kita sendiri kita bisa juga. Dari etalase toko juga kita bisa inovasi ya. Kita pugar dari mungkin pas Ramadan dibuat tampilan depan Rafli berbagai diskon ya. Itu kan inovasi. Ketika masuk Lebaran ada diskon lagi. Itu kan salah satu inovasi ya, untuk mengundang orang untuk datang ke kiosnya Rafli. Terakhir tadi personalization, masalah silaturahim ya. Silaturahim masalah kedekatan kita. Kedekatan berhubungan dengan rezeki ya. Rezeki artinya dapat mengalir kalau kita dekat sama orang ya. Ketika Rafli ngobrol sama orang yang baru dikenal, saya pikir susah sekali closing. Kalau sama saya cepet kan gitu kan. Rafli begini, Pak Ida begini. Saya pikir cepat sekali kan interaksi kita, karena kita saling kenal ya, udah kenal lama ya. Itu tadi kita bangun silaturahim cukup bagus. Terus 4, lakukan PDCA cycle untuk continuous improvement. Tadi ya, masalah inovasi, plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Rencanakan, lakukan, terus cek lagi, terus revisi, plan lagi, ya, diputar gitu ya, PDCA cycle. Dan terakhir ada bangun virtuous cycle, persis sama dengan PDCA. Yang good seed ya, yang bibit baik, hasilkan hasil yang baik gitu ya. Ada istilah di IT kalau pernah dengar GIGO, garbage in, garbage out. Apa Rafli artinya? Masuk sampah, keluar sampah, Rafli. Komputer itu bodoh, gitu ya. Rafli masukin angka yang salah di Excel. Hasilnya salah nggak di Excel? Salah. Jangan ngarepin itu hasilnya bisa bagus. Walaupun ada AI di tengah ya, artificial intelligence. Mereka belajar kan, learning gitu. Belajar, Rafli masukin salah. Tapi dia bertanya kebalik, apakah data yang Anda masukkan salah? Mereka nanya gitu, Rafli. Sampah kan sebelum mereka keluarin. Bisa juga terjadi AI itu terjadi error, artinya AI itu kan otak manusia itu dengan robot ya canggihan manusia, Rafli. Jangan dikira robot yang canggih. Robot yang buat siapa? AI siapa yang buat? Manusia kan. Bukannya robot yang buat kan? Ada aplikasi yang buat robot. Nggak ada aplikasi yang buat manusia. Artinya apa? Manusia itu makhluk yang paling cerdas dibanding robot, dibanding AI. Ya. Nah itu ya, itu aja ada 5 langkah. Bangun self-love dan self-awareness. Ikuti 9 langkah tadi, 3 terapkan 4 pendekatan SLIP, SLIP, terus lakukan PDCA cycle, terakhir bangun virtuous cycle untuk competitive advantage, untuk untuk persaingan di pesaing-pesaing kita ya. Jadi kita harus namanya kalau bisa dalam tanda kutip bunuh pesaing lah, tanda kutip gitu ya. Contoh begini nih, ada uang di negara lain ya, pembukaan ada iPhone baru gitu ya. iPhone baru di launching di suatu toko, ada nama toko iPhone apa? Saya bukan pengguna iPhone ya. iBox. Apple Store ya, iBox ya, iBox ya. Yang terkenal iBox ya. Erapon juga. iBox, Erapon baru ya, dulu iBox ya, yang paling lama ya, iBox. Kantornya di Menteng sana tuh, iBox ya. Mereka luncurin. Gede standnya. Banyak yang ngantri. Tapi di sampingnya ada buka toko Samsung lagi. Sengaja dia. Tujuannya apa? Ketika mereka kesan mereka pertama dengan produk barunya iPhone itu nggak bagus, mereka bergeser. Ada Samsung Android ngeluarin baru juga. Gitu lah ya. Itu ada yang membunuh pesaing lah ya. Kita bangun persis di sebelahnya. Dan itu dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart. Ada nggak di satu daerah ada Alfamart nggak ada Indomaret? Saya pikir dampingnya ya, walaupun jaraknya mungkin sekitar berapa? Masih ada deh. Masih ada deh. Ya, walaupun agak jauh ya. Nggak ada, saya perhatiin ada Indomaret sendirian. Pokoknya saya lihat Indomaret ya. Jalan beberapa meter, ada Alfamart. Itu salah satu, bukan membunuh, Rafli, tapi kesannya membunuh. Misalnya gini, saya ke Indomaret, barang nggak ada. Di Alfamart ada, Rafli, yang jaraknya 100 meter. Nah, gitu. Saya nggak suka makan, misalnya donat yang dijual di Indomaret, ada donat kan ya? Mister Donat masalah ya. Donat ya, di tempat saya ada tuh donat dan segala macam. Wah, nggak enak donat misalnya gitu. Saya lari ke Alfamart, ada donat yang enak. Nah, itu kan salah satu yang membunuh pesaing kan. Ketika kita nggak terpenuhi kemauan kita, keinginan kita di Alfamart, ada di Indomaret.
Itu salah satu Rafli ya. Rafli bisa mendekat ke pesaing. Ya, itu cara namanya dengan cara virtuous cycle ya. Virtuous cycle itu artinya dalam tanda kutip membunuh pesaing, tapi cuma membunuh dalam arti yang baik. Ya, Rafli, cukup sekian ya. Sampai ketemu lagi IG Live di minggu depan, sekarang hari apa? Selasa, kita ketemu lagi Senin siang jam 2 siang seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.